Pijat urut turunkan hipertensi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Jaya Priyana. The force of blood on artery walls is called blood pressure. Normal pressure is important for the proper flow of blood from the heart to the body's organs and tissues. Each heartbeat forces blood to the rest of the body. Near the heart, pressure is higher, and away from it, lower. Blood pressure depends on many things, including how much blood the heart is pumping and the diameter of the arteries the blood is moving through. Generally, the more blood that's pumped and the narrower the artery, the higher the pressure is. Blood pressure is measured both as the heart contracts, which is called systole, and as it relaxes, which is called diastole. Systolic blood pressure is measured when the heart ventricles contract. Diastolic blood pressure is measured when the heart ventricles relax. A systolic pressure of 115 millimeters of mercury is considered normal, as is a diastolic pressure of 70. Commonly, this pressure would be stated as 115/70. Stressful situations can temporarily cause blood pressure to rise. If a person has a consistent blood pressure reading of 140/90, he would be evaluated for high blood pressure. Left untreated, high blood pressure can damage important organs, such as the brain and kidneys, as well as lead to a stroke. Ya, ini adalah gambaran tekanan darah tinggi 153/85, dan di urut pertama kali mengalami proses penurunan tensi 148 dan akhirnya menjadi normal. Ya, ini adalah kita akan memulai bagaimana proses menurunkan hipertensi menjadi normal. Ini kita urut dari titik pituari. Kita urut dengan menekan, melepas, menekan, dan melepas, teman-teman. Kemudian ini adalah titik tiroid. Cukup kita tekan lepas sebanyak 135 kali. 35 kali cukup. Kemudian ini adalah titik solar plexus, juga ditekan sebanyak 35 kali. Teman-teman, hipertensi adalah naiknya tekanan darah hingga lebih dari 140/90 mmHg. Biasanya penyakit ini datang pada usia lanjut. Kemudian kita urut lagi titik jantung, dan kita urut lagi pada titik adrenal, titik ginjal, dan titik K3 atau kidney, K3 dan titik K2. Teman-teman, hipertensi ini kadang-kadang menyebabkan terjadinya beberapa masalah pada pembuluh darah di otak dan jantung. Kalau dia mengganggu pembuluh darah di otak, makanya biasanya disebut stroke. Dan apabila mengganggu di sekitar jantung, yang kita sebut dengan sakit jantung. Jenis-jenis hipertensi ini ada dua, teman-teman. Pertama adalah hipertensi primer, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Jenis hipertensi primer ini menimpa mayoritas penderita hipertensi, dan jenis hipertensi sekunder ini agak berbeda.
Jenis ini adalah hipertensi yang menyertai beberapa penyakit lain seperti ginjal, kehamilan, atau beberapa penyakit yang berhubungan dengan hormon. Kemudian kita urut lagi di kaki sebelahnya, kita mulai dengan titik pituitari lagi, dilanjutkan dengan titik tiroid, kemudian dilanjutkan lagi dengan titik solar plexus. Ya, ini semuanya saling berkaitan, teman-teman. Kalau sudah biasa, nanti tinggal bisa ditarik dari jempol sampai ke bawah. Ini adalah titik jantung. Kalau di kepala biasanya dihubungkan dengan stroke, jadi kita cegah di titik kepala atau jempol tadi, dan sekarang masuk ke titik adrenal. Titik adrenal juga ada hubungan karena dia letaknya dekat dengan ginjal, maka kita urut juga. Teman-teman, faktor penyebab hipertensi ini tepatnya hingga sekarang ini belum diketahui secara pasti faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Tetapi ada beberapa teori dan faktor penyebab yang diyakini memicu terjadinya hipertensi. Di antaranya adalah peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis atau biasa disebut dengan sympathetic nervous system yang mengakibatkan meningkatnya kecepatan detak jantung. Akibatnya volume darah yang keluar dari jantung atau cardiac output meningkatkan. Sementara itu refleks baroreseptor menurun. Ini adalah titik jantung, teman-teman, heart. Titik H7 atau heart 7. Dan kita juga urut tangannya secara menyeluruh. Nah, teman-teman, peningkatan produksi enzim yang berperan sebagai sistem renin-angiotensin. Enzim ini diproduksi oleh beberapa sel di pembuluh darah akibat adanya beberapa stimulan. Di antaranya adalah penurunan dari tekanan perfusi ginjal atau renal perfusion pressure. Kemudian penurunan volume darah dalam pembuluh darah. Kemudian juga ada peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, peregangan dinding pembuluh darah, kekurangan kadar potasium darah atau hipokalemia. Kemudian ada kelebihan produksi hormon aldosteron oleh kelenjar adrenal. Dan penumpukan unsur sodium atau Na di dalam darah dan kurangnya pengeluaran unsur ini melalui urin. Akibatnya terjadilah peningkatan plasma darah sehingga menaikkan tekanan darah.
Ya, kita lanjutkan urutnya teman-teman. Di titik P6, kemudian titik H5, ini jalur H, atau yang artinya heart atau jantung. Kemudian kita urut juga titik-titik lainnya di tangan agar semua peredaran darahnya lancar. Efek urut ini terhadap hipertensi urut ini berperan menenangkan sistem saraf simpatik. Pergolakan pada sistem saraf simpatik ini menstimulasi sekresi enzim yang berperan sebagai sistem angiotensin renin. Nah, setelah sistem ini tenang dan aktivitasnya berkurang, tekanan darah pun akan turun. Urut berperan menurunkan volume darah yang mengalir di pembuluh darah sehingga mengurangi tekanan darah. Pijat urut juga mengendalikan kadar hormon aldosteron sehingga mengendalikan tekanan darah pula. Kemudian zat nitrit oksida atau NO berperan dalam vasodilatation atau proses perluasan pembuluh darah sehingga menyebabkan turunnya tekanan darah. Kadar zodium didapati menjadi proporsional setelah dilakukannya pengurutan sehingga menurunkan tekanan darah. Dari tengah-tengah sini. Kemudian di alis ada. Kemudian sekarang adalah di alis ada yang terapi untuk bawah kepalanya. Maksudnya akan terasa ada yang paling lembut, paling lemah bawah. Dan itu kita urut, kita turut naik ke atas. Juga di bawah mata kita urut. Ini untuk menormalkan darah. Ya. Kita lanjutkan. Kepala kita urut dari sini. Kemudian kita urut ke arah sini. Anjar-anjarnya potongan rambut. Kita urut sini. Masuk sini. Sampai balik lagi ke titik du. Ini namanya titik du. Antara telinga kiri dan telinga kanan ada perpotongan di tengah-tengah. Nah, kita urut sini. Ini untuk menormalkan darahnya. Kita ulangi lagi. Kita lanjutkan lagi, kita balik lagi. Kita urut lagi sampai di pelipis. Kita putar-putar, naik lagi ke atas, masuk ke bawah, kemudian kita tarik lagi. Berikutnya kita putar-putar di atas kepala lagi. Kita putar-putar lagi. Kemudian masuk ke telinga, boleh diurut di sini. Kemudian pucuk sini. Kemudian di sini. Samping di depannya telinga, ini titiknya. Kemudian agak ke bawah, ini. Ya, cukup 3. Kemudian kita tarik ke atas, tarik ke belakang, dan tarik ke bawah. Ya, demikian teman-teman untuk bagaimana mengurut kepalanya. Sekarang sudah selesai semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hasil urut untuk kasus hipertensi adalah baik. Hasil tersebut terlihat sejak pertama kali. Tapi beberapa hari kemudian tekanan darah akan naik, tapi nanti turun lagi. Terapi ini harus dilakukan beberapa kali tapinya teman-teman. Ya demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share bersama kami Ferry Jaya Priyana atau Ferry JP Channel. Terima kasih semua.